Salam, sukacita dan damai sejahtera tetaplah pada saudara semua. Kali ini saya ingin mengajak kita membaca dari Injil Yohanes pasal 1 Bapak Ibu ayat 14. Yohanes mengatakan begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Nah, di ayat 1 kalau kita baca Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Bapa, dan firman itu sendiri adalah Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan yang menjadi manusia. Konsep ini memang sulit diterima oleh banyak orang. Tapi kita mau meyakini ketika dikatakan firman yang menjadi manusia, bukankah kita harus percaya karena Tuhan Bapa pencipta itu adalah Bapa segalanya. Dia mampu melakukan apa saja. Bahkan firmannya, kata-katanya bisa menjadi apa saja. Ketika dia berkata firman itu menjadi manusia, firmannya berubah menjadi manusia. Yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman itu telah ada di dalam dunia bersama-sama dengan manusia, hidup mengalami pengalaman-pengalaman manusia. Oleh karena itu kita bersyukur saat ini di masa-masa Advent seperti ini, mengenang kembali akan kasih Tuhan yang mau datang ke dunia melalui firman-Nya, dan firman itu menjadi manusia sehingga kita mengenal, bisa bersekutu, bisa menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saat ini di masa kita sekarang, firman itu kembali menjadi firman, dan firman itu tinggal di dalam kita. Kita setiap hari mau belajar terus-menerus memperhatikan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 4 ayat 4. Pada manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap perkataan, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Bapa, dari mulut Tuhan. Kalau saudara ingin hidup, kalau saudara ingin tumbuh, kalau saudara ingin berkembang secara rohani, lebih baik di hadapan Tuhan, jadikan firman itu sebagai makanannya. Ingat terus, baca, renungkan, hafal, dan terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, maka firman itu akan tumbuh. Karena Tuhan Yesus di Yohanes 15 sekali lagi mengatakan, tinggallah di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak. Oleh karena itu jadikanlah firman Tuhan sebagai kesukaan kita. Cintailah perkataan-perkataan Mesias itu. Cintailah dan terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari kata-kata yang diucapkan oleh Mesias kita. Dan jadikan itu pola dan standar hidup kita, norma yang mengatur kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman itu telah menjadi manusia. Bukan firman itu menjadi daging. Bukan Mesias yang datang ke dalam dunia seperti Injil-Injil yang lain. Tapi Yohanes ingin mengatakan firman yang menjadi manusia. Haleluya. Percayalah, terapkan, dan akuilah terus-menerus firman Tuhan di dalam kehidupanmu, dan jadikan itu gambaran dari lakumu. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah menjadi manusia. Engkau firman yang telah menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kami dan menjadi contoh, menjadi teladan bagi kami. Biarlah kami hidup setara dengan, seturut dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.